Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novel dan preview Donghua Soul Land 2, Sekte Tang yang tak tertandingi episode 22. Setelah Huo Yuhao mengeluarkan cincin roh ratusan ribu tahun, semua binatang roh di bawah 10.000 tahun yang berada di arena pertarungan binatang menjadi ketakutan, sehingga Dekan Yan memutuskan untuk menunda ujian kenaikan kelas. Kemudian Dekan Yan mengajak Yuhao pergi bertemu Guru Gong Changlong yang saat ini tengah marah, karena semua binatang peliharaannya menjadi tidak terkendali. Sesampainya di hadapan Guru Gong, secara tiba-tiba Yuhao diserang oleh Guru Gong menggunakan telapak tangan api. Menggunakan langkah bayangan hantu, Yuhao bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Guru Gong tidak membiarkan Yuhao meloloskan diri begitu saja, secara tiba-tiba telapak tangan api Guru Gong mengeluarkan gelombang panas, lalu itu segera menarik tubuh Yuhao dengan kuat. Secara tak terduga, Yuhao berhasil memblokir serangan Guru Gong dengan menggunakan roh pelindung permaisuri kala jengking Giok Es. Guru Gong terkejut karena Yuhao memiliki atribut es tanpa batas, yang memungkinkan dia bisa menekan atribut api milik Guru Gong. Guru Gong tidak melanjutkan serangannya lagi, dia segera meminta penjelasan Yuhao, dan juga bertanya di mana cincin roh ratusan ribu tahunnya. Yuhao menjelaskan, kalau dia tidak memiliki cincin roh 100.000 tahun, itu hanya keterampilan ilusi yang dimiliki oleh cincin roh kedua Yuhao. Yuhao melanjutkan, dia juga memiliki dua roh pelindung, yang baru saja dia gunakan adalah roh pelindung keduanya, yang memiliki atribut es. Guru Gong bertanya, Yuhao pastinya juga memiliki tulang roh, pasalnya kekuatan fisik Yuhao sungguh di luar nalar, bahkan mampu menahan serangan seseorang titel Douluo, seperti Guru Gong. Yuhao mengangguk membenarkan perkataan Guru Gong, lalu Yuhao mengatakan, tulang roh yang dia miliki adalah tulang belakang. Mendengar itu, Guru Gong dan Dekan Yan terkejut, hanya dalam waktu 1 bulan, Yuhao telah membangkitkan roh pelindung kedua, bahkan juga mendapatkan tulang roh. Kini Dekan Yan merasa salah perhitungan terhadap Yuhao, sekarang ini dia sangat menyesal karena telah menyerahkan Yuhao pada divisi alat roh. Setelah itu, Dekan Yan mengajak Yuhao ke ruangannya. Dekan Yan membungkuk, dan mengucapkan permintaan maaf kepada Yuhao, atas semua yang dilakukan divisi roh pelindung padanya. Yuhao sangat terkejut, bahkan dia merasa linglung untuk sesaat, karena melihat orang paling dihormati di Akademi Shrek membungkuk kepadanya. Itu adalah langkah awal Dekan Yan Shaoze untuk menarik Yuhao ke divisi roh pelindung. Dekan Yan melanjutkan, jika Yuhao mau bergabung dengan divisi roh pelindung, maka dia akan langsung menjadi murid halaman dalam Akademi Shrek. Bahkan Dekan Yan sendiri yang akan menjadi guru Yuhao, dia berjanji akan menjadikan Yuhao titel Douluo dalam waktu kurang dari 40 tahun. Titel Douluo dengan roh pelindung tertinggi, sama saja Yuhao akan menjadi master roh yang tidak akan terkalahkan dan tak tertandingi di dunia. Tidak cukup di situ, Dekan Yan juga berjanji akan menjadikan Wang Dong dan Xiao Xiao murid halaman dalam. Kemudian, Dekan Yan juga akan memberikan Yuhao satu set tulang roh dari binatang roh 100.000 tahun, dan cincin roh 100.000 tahun juga. Belum sempat menjawab, Wakil Dekan Qian Duo-Duo dan Fan Yu datang untuk menyela pembicaraan Dekan Yan. Wakil Dekan Qian memaki Dekan Yan kalau dia benar-benar tidak memiliki rasa malu, karena tidak menepati janjinya. Hingga kedua petinggi Akademi Shrek itu adu mulut untuk memperebutkan Yuhao, bahkan mereka berdua hampir baku hantam. Ketika Dekan Yan terus ngebacot dan merendahkan divisi alat jiwa, tiba-tiba terdengar seorang wanita yang mengatakan, kalau Dekan Yan ingin merebut salah satu muridnya, maka Dekan Yan harus bertanya dulu kepadanya. Wanita yang datang itu adalah Dekan Divisi Alat Roh, yaitu Xian Liner. Kedatangan Dekan Xian membuat wajah Dekan Yan berubah menjadi malu. Dekan Xian juga memaki Dekan Yan, karena berpikir Divisi Alat Roh tidak bisa mendidik Yuhao dengan baik. Jika Dekan Yan menjanjikan cincin roh ratusan ribu tahun, maka Dekan Xian juga bisa menjanjikan itu pada Yuhao, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karena perdebatan kedua belah pihak tidak kunjung menemui titik terang, maka mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan di Paviliun Dewa Laut. Ingat ya guys, kalau sesuai deskripsi novelnya, harusnya plot ini terjadi setelah Yuhao mengikuti ujian kenaikan kelas, melawan Raja Singa Api. Namun, berdasarkan preview dari pihak studio Soul Land 2, plot ini terjadi setelah Yuhao bertukar pukulan dengan Guru Gong. Sepertinya, Dekan Yan mengetahui Yuhao memiliki roh pelindung tertinggi atau roh pelindung atribut es tanpa batas, melalui kejadian tersebut. Kendati demikian, pada intinya tetap sama aja alur ceritanya, jadi nggak perlu dipermasalahkan ya guys. Singkat cerita 2 hari telah berlalu, ujian kenaikan kelas di arena pertarungan binatang kembali dilaksanakan. Namun, para guru akademi sepakat, Yuhao harus mengikuti ujian ulang,
dan dia dilarang menggunakan teknik manipulasi cincin roh lagi. Kali ini orang pertama yang maju adalah Wang Dong, dia memilih binatang roh 1000 tahun peringkat tertinggi, yaitu beruang iblis haus darah. Untuk melawan binatang buas tersebut, Wang Dong merilis 3 cincin rohnya, yang kemudian membuat semua orang terkejut saat melihat formasi cincin roh Wang Dong. Dengan kecerdasannya, beruang iblis haus darah mencoba menipu Wang Dong, dengan berpura-pura lemah dan bodoh. Ketika Wang Dong lengah, beruang iblis haus darah mulai melesat dengan kecepatan penuh, lalu melancarkan serangan pada Wang Dong. Berkat deteksi spiritual Yu Hao, Wang Dong bisa menghindari serangan tersebut, dan balik memberikan serangan pada beruang iblis. Beruang iblis haus darah meraung marah, dan segera mengaktifkan keterampilan gelombang seismik, yang dapat membuat lawan kehilangan keseimbangan dan akan merasa pusing hingga batas waktu tertentu. Wang Dong mengepakkan sayapnya, lalu terbang sekitar 3 meter, lalu dia merilis keterampilan jiwa kedua, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Cahaya kuning tirani dari cahaya Dewi Kupu-Kupu tanpa ampun menghujani punggung beruang iblis haus darah. Meskipun sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan, akhirnya beruang iblis itu tidak tahan lagi, dan segera tergeletak di tanah. Ketika Wang Dong akan melanjutkan serangan dengan teknik jiwa ketiganya, tiba-tiba Dekan Yan menghentikan ujian, dan menyuruh Wang Dong menarik teknik jiwanya. Setelah melihat pertarungan Wang Dong, akhirnya Dekan Yan memberikan nilai 100 poin pada Wang Dong, sehingga Wang Dong dinyatakan lulus ujian kenaikan kelas. Sebenarnya Wang Dong mendapatkan nilai sempurna, yaitu 150 poin, namun Dekan Yan memilih untuk menguranginya, agar Wang Dong tidak menjadi sombong. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis setiap Sabtu, jam 9 di Tencent Video. Biar nggak penasaran dengan Soul Land 2 episode 22, langsung saja kita menuju ke video cuplikannya.